Hey yo, welcome back di channel gua, channel yang gak pernah tidur, selalu menghibur walaupun ceritanya sangat ngawur. Halo mahasiswa, apa kabar kalian? Kalian tahu nggak bedanya antara ide skripsi dengan judul skripsi? Itu sudah pasti beda. Sekarang kita cari tahu apa itu ide skripsi. Cikidot. Untuk menemukan ide skripsi itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Nah, ide skripsi itu bisa kamu cari di mana saja. Tetapi bukan sembarangan tempat kamu cari ide skripsi itu. Tidaknya dari pengalaman saya dulu sewaktu masih menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Negeri Malang, dua kampus yang sangat saya banggakan. Saya punya 7 cara bagaimana caranya agar ketemu dengan yang namanya ide skripsi. Pertama, yang harus kamu cari tahu adalah permasalahan. Jangan pernah mencoba untuk mencari judul terlebih dahulu. Yang paling penting yang kamu cari tahu permasalahan. Permasalahan yang sifatnya ilmiah. Tanpa ada permasalahan, kamu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Karena pada prinsipnya yang namanya skripsi itu intinya adalah menyelesaikan masalah. Masalah itu merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang namanya permasalahan itu tentunya bersifat khusus untuk kamu. Jangan semua permasalahan ingin kamu coba selesaikan untuk membuat skripsi. Itu impossible ya, mungkin bisa kamu selesaikan. Permasalahan yang harus kamu cari tentu saja yang berkaitan dengan minat dan bakat kamu, skripsinya tentang apa. Kita balik lagi ke permasalahan. Permasalahan yang kamu cari bukan, sekali lagi, bukan permasalahan yang sifatnya universal, meluas. Permasalahan yang harus kamu cari tahu tentu saja sesuai dengan bidang studi yang kamu tekuni pada saat kuliah. Contoh di bidang pendidikan geografi, apa permasalahan yang ingin kamu cari tahu, pendidikan biologi, pendidikan ekonomi, dan lain sebagainya. Harus berupa permasalahan. Sekali lagi, yang namanya permasalahan, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karena yang namanya masalah, nanti pada skripsi inilah yang ingin coba kamu ungkap dan kamu cari tahu kebenarannya. Masalah judul itu belakangan, jangan pikirkan judul dulu. Yang paling penting yang pertama, permasalahan yang sifatnya ilmiah sesuai bidang studi kamu yang bisa kamu cari tahu di lapangan secara faktual. Yang kedua, cara menemukan ide skripsi tentu saja manfaatkan mata kuliah. Yang pertama ada namanya mata kuliah PKL, praktek kuliah lapangan atau praktek kerja lapangan, mungkin namanya setiap kampus beda-beda. Kalau di Universitas LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan itu namanya PPL. PPL itu merupakan prakteknya calon guru untuk mengajar. Yang ketiga ada juga mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, kamu bisa menemukan ide skripsi ketika menjalani ketiga mata kuliah tersebut. Contoh, kalau praktek lapangan calon guru, nama mata kuliahnya adalah PPL. Nah, permasalahan itu bisa juga kamu temukan di sekolah. Apa permasalahan ketika kamu mengajar, ketika guru pamong kamu mengajar. Kamu bisa jadikan itu untuk bahan membuat skripsi. Yang ketiga, yang bisa kamu manfaatkan untuk menemukan yang namanya ide skripsi adalah mata kuliah metode penelitian atau metodologi penelitian. Biasanya di setiap kampus atau setiap program studi sudah disupport yang namanya oleh mata kuliah metode penelitian. Kamu bisa manfaatkan mata kuliah ini juga dengan baik. Bagian yang bisa kamu manfaatkan untuk di mata kuliah metodologi penelitian ini adalah bagian prosesnya. Ya, biasanya di mata kuliah metodologi penelitian kalian akan membuat contoh proposal penelitian.
Yang namanya buat contoh kan bisa-bisa saja kamu cari tahu skripsinya kakak kelas, kamu cari di mana, jadikan contoh, selesai. Nah, itu mubazir, percuma. Lebih baik setelah kamu selesai kuliah kerja lapangan atau PKL, serius buat proposal, publikasikan pada saat mata kuliah metode penelitian atau metodologi penelitian. Presentasikan di sana. Kamu akan mendapatkan banyak masukan dari dosen yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kan lebih bermanfaat. Proposal kamu bisa jadi pada saat kamu mengikuti mata kuliah metodologi penelitian daripada. Yang keempat, mulailah rajin ke perpustakaan. Untuk kamu yang sudah rajin ke perpustakaan, ini. Untuk kamu yang masih jarang ke perpustakaan, sukanya main game, nongkrong, atau ke kampus lewat ke kos lagi, itu dihindarilah ya. Coba sekarang rajin ke perpustakaan dan cari bacaan yang sesuai, yaitu jurnal ilmiah atau artikel ilmiah dan juga skripsi. Mungkin intensitas untuk membaca buku bacaan atau buku teks itu lebih dikurangi di tahap ini. Kenapa? Karena sudah levelnya kamu sebagai mahasiswa semester akhir ya, mahasiswa semester akhir, perbanyak baca skripsi. Itu akan sangat bagus untuk pengayaan kamu dalam memahami isi-isi skripsi dan bagaimana cara membuat skripsi. Yang kelima ini penting, yaitu ikutlah penelitian dengan dosen. Jangan sekali-sekali kamu berpikir bahwa dosen itu adalah seseorang yang seram, seseorang yang menakutkan. Ketika datang menjauh sedikit atau dihindari, jangan. Lebih baik kamu dekati. Ikut penelitian dengan dosen itu sangat bermanfaat. Selain melatih kamu untuk melakukan riset atau penelitian, jangan-jangan penelitian dosen itu nanti variabelnya banyak. Karena begini loh, kalau dosen penelitian itu sudah pasti ekspektasinya tinggi dosen itu. Ingin penelitian itu berkualitas. Jangan-jangan yang dibahas bukan satu variabel, malah 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 5 variabel yang ingin coba dibahas. Nah, bukan tidak mungkin nanti kamu kejatuhan satu variabelnya. Jadikan itu penelitian payung, yaitu penelitian skripsi kamu nanti. Dikatakan menjiplak nanti sudah pasti beda, karena kamu fokus pada satu variabel itu dan pembahasannya mendalam. Kalau dosen biasanya variabel penelitiannya banyak, itu tidak mungkin fokus dan mendalam terhadap satu variabel itu. Pasti yang dicari nanti adalah korelasi antar variabel, fokusnya bagaimana hubungan antar variabel. Deskripsi tentang per variabel itu mungkin tidak terlalu detail dibahas, karena yang dicari tahu sekali lagi beda. Tujuan penelitian itu beda-beda, walaupun variabelnya biasanya sama. Oke, ikut dengan dosen. Jangan dekati berharap nilai kamu bagus dapat A, bukan itu tujuannya. Tetapi yang kamu cari tahu adalah bagaimana cara meneliti, bagaimana variabel-variabel yang diolah oleh dosen, supaya kamu nanti dapat mungkin satu variabel untuk penelitian kamu. Yang keenam, ikuti seminar proposal skripsi kakak kelas kamu. Jangan males deh kalau kamu ke kampus, jangan buang-buang waktu dengan diam-diam di kos. Dengan mengikuti seminar proposal skripsi kakak kelas, kamu akan mendapatkan juga ide-ide menarik. Kalau rencana penelitian kamu atau permasalahan yang kamu angkat sesuai nanti dengan seminar kakak kelas, kamu juga bisa sharing dengan kakak kelas tentang ide skripsi kamu. Pada saat mengikuti seminar proposal, kamu akan ketemu nanti dengan berbagai macam ide-ide skripsi, judul skripsi yang dipaparkan oleh kakak kelas kamu. Kamu perhatikan dengan baik. Apa substansi yang dibahas, apa variabelnya. Selain membahas substansi, kamu pelajari juga bagaimana cara presentasi. Yang ketujuh yang bisa kamu lakukan, tentu saja dekat dengan kakak kelas. Kenapa harus dekat dengan kakak kelas? Tentu saja pengalaman-pengalaman dari kakak kelas kamu itu yang terpenting untuk kamu dapatkan.
Ya kalau kamu memang mendekati kakak kelas untuk pacaran, ya jangan asas manfaat juga. Nanti kamu dekati, setelah tamat kamu tinggalkan, itu baru asas manfaat namanya. Jangan seperti itu. Mendekati kakak kelas, baik kamu pacaran maupun tidak pacaran, yang terpenting kamu dapat pengetahuannya, dapat pengalaman-pengalaman dari kakak kelas kamu. Bagi kamu yang punya permasalahan atau mungkin sudah ada di semester 5, semester 4 mungkin, jika kamu nanti di semester 8 supaya bisa cepat menemukan ide skripsi, kamu bisa lihat di video ini yang di atas, yang ada tanda I ini, kamu klik aja, kamu buka aja. Itu adalah tips skripsi lancar. Bagaimana caranya dari semester 5 kamu sudah bisa menemukan ide-ide membuat skripsi. Atau kamu yang sedang ada juga di semester akhir, mungkin 6-7, nanti mungkin bingung cara skripsi itu seperti apa sih prosesnya sampai wisuda. Saya juga punya video, ini dia linknya di sini, karena I ini juga. Di sana dijelaskan bagaimana 9 proses yang kamu alami mulai dari menyusun proposal skripsi sampai kamu wisuda. Di sana juga sudah saya jelaskan dengan detail bagaimana langkah-langkahnya. Sekarang coba cari tahu kamu ada di step yang mana jika kamu ada pada mahasiswa semester akhir. Oke, semoga sukses untuk kamu mahasiswa, jangan patah semangat. Bagi kamu yang tertarik dengan video ini, kamu bisa like juga video ini, atau kamu ingin mendapatkan informasi dari saya nanti tentang skripsi lebih banyak lagi, tentunya kamu bisa subscribe channel ini, Alkaviana Channel. Kamu juga bisa share video ini supaya lebih bermanfaat. Oke, itu dia 7 cara untuk menemukan ide skripsi. See you on the top mahasiswa, semoga cepat wisuda.